kasus dugaan sengketa tanah yang dialaminya, artis sinetron Atta Lariksya merasa terbebani. Rumah Atta Lariksya yang dibangun di atas tanah 700 meter persegi akhirnya harus dikembalikan kepada negara. Lewat putusan Pengadilan Negeri Cibinonglah yang menyatakan tanah tersebut adalah tanah negara, meski Atta Lariks sudah menempatinya selama 16 tahun. Itu yang membuatnya sepanjang 2 bulan harus mondar-mandir ke pengadilan. Kebetulan tempat kami tinggal, tempat anak-anak kami tinggal itu kan rumah dan tanah tempat rumah kami tinggal itu ternyata kena khusus. Ya, karena itu menjadi sebuah beban, kita akan menyita pikiran dan tenaga juga. Pada dasarnya sih banyak pikiran ya, karena saya proses hukumnya lagi dijalankan. Saya menaruh harap dengan keadilan di mata hukum kita saat ini gitu loh. Jadi ya saya lagi memperjuangkan. Memang kami punya sesuatu bersama-sama yang harus diurus ini loh, kasus tanah ini gitu, tempat kita tinggal ini gimana. Persidangan demi persidangan dilewati dengan keputusan yang mengecewakan, tapi melalui pengacaranya, Atta Lariks siap mengajukan banding serta upaya-upaya hukum lainnya, sebab riwayat tanah yang dimiliki sangat jelas. Sudah pasti banyak kenangan indah yang dialami Atta Lariks selama 16 tahun di rumah tersebut, sehingga keputusan ini dirasa berat baginya, juga sang istri Sania Marwa. Saya kan beli dari PT Sabta Usaha Gemilang ini dari direkturnya itu Nisyudia. Saya berhasil ditunjukkan surat pelepasan hak. Saya sudah berhasil, ada yang 2000 meter sudah berhasil disertifikatkan, masih ada yang berapa ribu meter yang belum. Akhirnya saya juga bisa ngurus surat-surat yang lain, tapi baru akte jual beli. Nah, dari akte jual beli itu saya ingin tingkatkan lagi kan jadi sertifikat. Jadi udah proses sudah lama, tiba-tiba sekian lama saya pas mau ngurus itu udah nggak bisa lagi karena saya butuh surat itu, kelanjutan itu. Jadi simpang siur. Kalau saya patut menduga ya itu ya mungkin saja ada permainan di situ. Ya kita nggak tahu kan, orang sering bilang ada mafia peradilan. Ya kan, ada mafia, mungkin saja. Mafia peradilan itu di mana kan peradilan itu diadakan, dikendalikan oleh orang-orang tidak berdasarkan hukum. Maka kita akan melakukan perlawanan. Kita akan lakukan pertama secara formal, kita mengajukan upaya hukum banding dan melakukan upaya hukum lainnya yang dibolehkan oleh hukum. Sengketa tanah yang mendera Atta Lariksya sepertinya masih kalah heboh dengan drama hidup Ray Utami. Presenter olahraga dan juga penyanyi ini menikah dengan seorang duda pengusaha kaya bernama Pablo Putra Benua di sebuah hotel di Depok pada tanggal 23 Juli 2016 dan kini tengah disorot publik. Ray dituding materialistis dan sekedar mengincar harta suaminya karena proses pernikahan mereka sangat kilat, hanya 7 hari setelah berkenalan lewat aplikasi perjodohan online. Lantas bagaimana Ray menyikapi hal ini sampai-sampai Ray pun menyebut istana dan candi-candi. Ada apakah gerangan? Ya Allah, ya Tuhan, pemirsa, tega banget ya. Kalau misalkan saya mengincar hartanya suami saya doang, ngapain saya mau dinikahin di hari ke-7 ya kan? Bisa aja saya undur-undur lagi, saya tahan-tahan lagi sampai saya dapat tuh yang namanya rumah mewah, istana, apa jangan-jangan candi gitu kan. Bisa aja saya undur sampai dia keluarin semua harta-hartanya. Tapi kan saya orangnya nggak kayak gitu. Kehebohan lain segera tercipta. Ray yang mendadak kaya raya dituding pamer harta karena menunjukkan koleksi barang-barang mewah pemberian sang suami. Setelah menunjukkan sejumlah jam dengan harga digadang-gadang seharga 4 miliar rupiah, ia juga menyebut kemewahan lain berupa keleluasaan berbelanja karena uang belanja bulanannya tak terbatas dari sang suami hingga mencapai puluhan juta rupiah setiap bulannya yang dipegang sekretaris rumahnya. Ya, ini koleksi terbaru. Jadi ini lingkarannya itu diamond, terus yang di bawahnya itu mutiara, terus yang ini dilapisi emas putih. Oh, cuman 200 juta. Satu lagi belakangnya. Ini berkisar 3-4 miliar. Ini jam tangan kekinian juga nih. Nih. Harganya lebih mahal ya.
4 miliar. Uang bulanan itu nggak masuk ke saya, jadi ada memang bagian keuangan yang mengurus gitu. Jadi ada kayak semacam sekretarisnya gitu di rumah untuk ngurus kebutuhan rumah tangga. Jadi nggak melalui saya langsung. Kalau misalkan suami bilang mau belanja ya tinggal bilang aja mau beli ini, asalkan itu masuk di akal, asalkan itu buat kebutuhan bukan buat berfoya-foya, ya suami mah beliin aja.